Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat dawuh dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang akan kita bahas ini sering terdengar singkat, tapi menghantam ke pusat diri. Tinggalkan dirimu, niscaya engkau akan sampai kepada Tuhanmu. Kalimat ini bukan kalimat motivasi ringan, bukan juga kutipan indah untuk dipajang lalu dilupakan. Ini adalah peringatan keras di jalan suluk. Dan seperti banyak ungkapan para wali, ia sering disalahpahami, bahkan oleh orang-orang yang merasa sudah berjalan di jalan spiritual. Karena ketika mendengar kata tinggalkan dirimu, sebagian orang langsung membayangkan sesuatu yang ekstrem. Seolah Islam mengajarkan untuk menghapus diri, mematikan akal, meninggalkan dunia, atau hidup tanpa arah dan tanggung jawab. Ada yang memahaminya sebagai pasrah total, tanpa usaha. Ada pula yang menganggapnya pembenaran untuk lari dari realitas hidup, dari kewajiban, dari syariat. Padahal, bukan itu maksudnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak pernah mengajarkan pelarian. Beliau adalah ulama besar, pemimpin para wali Allah pada zamannya, pembimbing rohani yang sangat tegas dalam adab dan hukum. Maka, meninggalkan diri yang beliau maksud bukanlah menghilangkan keberadaan manusia, melainkan memurnikan pusat kendali hidup manusia. Yang ditinggalkan bukan tubuhmu, bukan akalmu, bukan peranmu di dunia. Yang ditinggalkan adalah keakuan. Keakuan inilah yang sering tidak disadari. Ia tidak selalu muncul sebagai kesombongan yang terang-terangan. Kadang ia tampil halus dalam bentuk keinginan untuk selalu menentukan. Merasa paling tahu, paling benar, paling layak didengar. Keakuan menjadikan aku sebagai pusat selain Allah. Semua diukur dari sudut pandang diri. Apa yang aku mau, apa yang aku rasa. Apa yang menguntungkan aku, apa yang membuat egoku nyaman. Selama pusat hidup masih aku, selama itu pula manusia terhijab dari Allah. Karena nafsu selalu ingin menjadi kompas. Syaitan selalu ingin menjadi penasihat. Dan Allah seringkali hanya dijadikan stempel pembenaran. Kita bilang insya Allah, tapi yang berjalan tetap hawa nafsu. Kita bilang, ini takdir, tapi yang bekerja adalah kemalasan. Kita bilang, ini jalan Allah, tapi yang dicari tetap pengakuan manusia. Disitulah jarak itu muncul. Bukan karena Allah jauh, tapi karena hati kita penuh dengan diri sendiri. Maka ketika Syekh Abdul Qadir berkata, tinggalkan dirimu, yang beliau maksud adalah turunkan ego dari singgasananya. Jangan lagi menjadikan kehendak pribadi sebagai Tuhan kecil dalam hidup. Namun, penting untuk dipahami, meninggalkan diri bukan berarti hidup tanpa kehendak sama sekali. Islam tidak mematikan kehendak, Islam meluruskannya. Manusia tetap diberi pilihan, diberi akal, diberi kemampuan merencanakan, bekerja, mencinta, berjuang, dan bercita-cita. Tapi semua itu tidak lagi bergerak liar mengikuti nafsu. Kehendak pribadi ditundukkan agar selaras dengan perintah Allah dan tuntunan Rasulullah. Artinya, seseorang tetap bekerja, tetapi dengan niat dan cara yang diridhoi. Tetap mencinta, tetapi tidak melampaui adab. Tetap bercita-cita, tetapi tidak mengorbankan iman. Tetap berjuang, tetapi tidak melupakan tawakal. Yang ditinggalkan bukan aktivitasnya, melainkan pusat kendalinya. Kalau sebelumnya hidup digerakkan oleh aku mau, kini ia digerakkan oleh apa yang Allah ridho. Ini pergeseran yang sangat halus, tapi dampaknya sangat besar. Karena di titik inilah perjalanan ruhani benar-benar dimulai. Jika kalimat ini dipahami secara sempit, orang bisa jatuh pada fatalisme. Merasa tidak perlu berusaha, tidak perlu bertanggung jawab. Semua diserahkan begitu saja. Padahal itu bukan tawakal, itu kemalasan yang dibungkus istilah spiritual. Para arif tidak pernah mengajarkan berhenti bergerak. Mereka mengajarkan berhenti, merasa berkuasa. Karena selama ego masih merasa mengendalikan segalanya, hati tidak akan pernah benar-benar mendengar. Saat nafsu berkuasa, ia selalu berkeinginan. Selalu ingin cepat, ingin dipuji, ingin menang. Dan ketika nafsu memerintah, syaitan punya pintu masuk yang luas. Tapi saat ego diturunkan, sesuatu yang lain naik. Saat ego turun, cahaya petunjuk naik. Saat nafsu berhenti memerintah, syaitan kehilangan kuasa. Saat kehendak pribadi tunduk, hati mulai jernih. Di titik itu, manusia mulai merasakan bahwa hidup ini bukan sekedar tentang dirinya. Ada kehendak yang lebih besar, lebih lembut, tapi juga lebih tegas, yaitu kehendak Allah kepada hamba. Dan ketika kehendak hamba mulai selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah seseorang sampai. Bukan sampai secara fisik, bukan sampai secara tempat,
Tapi, sampai secara maknawi. Ia sampai pada ketenangan yang tidak tergantung keadaan. Ia sampai pada kejelasan batin, meski dunia penuh kebisingan. Ia sampai pada makom ridho, bukan karena hidup selalu mudah, tapi karena hati tidak lagi melawan takdir. Inilah makom yang sering dibicarakan, tapi jarang benar-benar dipahami, apalagi dicapai. Banyak orang ingin cepat sampai, ingin merasakan tinggi, ingin menyentuh hakikat. Tapi mereka lupa satu pelajaran paling dasar, menurunkan diri. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak berkata, kenali Tuhanmu dulu. Beliau berkata, tinggalkan dirimu dahulu. Karena selama diri masih penuh, tidak ada ruang bagi cahaya. Selama gelas masih diisi ego, ia tidak bisa menerima air. Maka jalan suluk bukan tentang menambah sesuatu, tapi mengosongkan yang salah. Bukan tentang menjadi lebih, tapi tentang melepaskan yang menghalangi. Dan ini bukan proses sekali jadi. Ia adalah latihan seumur hidup. Setiap hari, ego akan mencoba naik lagi. Setiap hari nafsu akan kembali menawarkan kendali. Setiap hari syaitan membisikkan kejahatan. Maka setiap hari pula, seorang hamba belajar berkata dalam hatinya, bukan aku yang utama, bukan kehendakku yang paling benar. Ya Allah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, tuntun aku. Disitulah adab. Disitulah tauhid yang hidup. Dan disitulah makna sejati dari dawuh para wali. Meninggalkan diri bukan berarti hilang. Justru disitulah manusia menemukan posisi yang benar, yaitu sebagai hamba. Dan seorang hamba yang tahu posisinya, itulah yang benar-benar dekat dengan Tuhannya. Ada satu hal yang sering luput disadari. Yang paling sulit ditinggalkan manusia bukan dunia, tapi dirinya sendiri. Banyak orang mengira ia sudah zuhud karena tidak mengejar harta. Padahal egonya masih ingin dipandang suci. Ada yang merasa sudah tawakal karena sering menyebut nama Allah. Padahal hatinya marah ketika takdir tidak sesuai rencananya. Ada pula yang merasa sudah sampai karena mengerti istilah-istilah ma'rifat, padahal ia paling tidak siap dikritik. Itulah diri yang belum ditinggalkan. Karena ego tidak selalu muncul sebagai kesombongan kasar. Ia sering tampil rapi, berwajah saleh, bahkan dibungkus dalil. Ia ingin diakui sebagai orang benar, orang paham, orang yang sudah lebih dulu sadar. Dan justru disitulah hijab paling tebal terbentuk. Hijab yang tidak terasa sebagai hijab. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata tinggalkan dirimu. Artinya, semua amal itu belum tentu membawa sampai, jika pusatnya masih aku. Karena Allah tidak menolak amal yang sedikit. Tetapi Allah menolak hati yang masih menyainginya. Selama manusia masih ingin memegang kendali penuh, menentukan jalan, menuntut hasil, memaksa kehendak. Selama itu pula ia belum benar-benar menjadi hamba. Ia masih menjadi manajer bagi hidupnya sendiri, lalu menyebut Allah hanya ketika rencana gagal. Padahal hakikat suluk bukan menaikkan posisi diri, tapi menurunkannya. Bukan agar manusia menjadi istimewa, tapi agar ia tahu tempat. Dan tempat manusia tidak pernah di singgasana, melainkan di posisi tunduk. Di titik inilah, dawuh itu menjadi tajam dan tidak nyaman. Karena meninggalkan diri berarti siap kehilangan pembenaran. Siap tidak selalu menang, siap tidak selalu dipahami. Bahkan siap terlihat biasa saja di mata manusia. Tapi justru disitulah pintu terbuka. Karena Allah tidak dicapai dengan kehebatan diri, melainkan dengan kerendahan yang jujur. Dan siapa yang benar-benar menurunkan dirinya, akan diangkat derajatnya, bukan oleh manusia, melainkan oleh Allah sendiri.